Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di dalam kebaktian online Sekolah Minggu. Kali ini bersama dengan Kak Thomas. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita nyanyikan lagu Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kiranya Tuhan hadir, dan Tuhan menikmati puji-pujian kami, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami rindu juga Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memperhatikan firman-Mu, dan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, di dalam masa sulit seperti ini, masa yang tidak menentu, ada satu pengharapan yang teguh, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita berada di dalam tangan-Nya yang penuh kasih dan aman memeluk kita. Mari kita nyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Amat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Halo, selamat pagi adik. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita kembali ikut sekolah minggu dengan kebaktian online. Ingat gak? Dulu beberapa bulan lalu kita tuh sering kali pada suka main game online, betul kan? Nah, lalu juga ada yang suka belanja online. Dan sekarang kalian pasti juga sudah ikut studi online kan di sekolah kan? Nah, kangen nggak supaya kita bisa kembali ketemu tatap muka di kelas sekolah minggu? Sabar ya. Nah, kakak harap adik juga bisa tetap setia mengikuti kebaktian online melalui yang sekarang ini. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah mengenai makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mungkin baru minggu lalu kita merayakan Paskah, kok sekarang udah masuk tema ini ya. Nah, jadi kita tuh nanti pertengahan bulan Mei, kita akan mulai belajar mengenai seri tema prakem. Jadi tema ini kita masukkan ke depan, gitu ya. Nah, yuk sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus bersama dengan kami. Bentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Pimpin berkati supaya firman yang kami baca renungkan boleh kami pahami, kami lakukan, dan kami boleh sungguhnya dalam hidup kami boleh jalankan. Bapa dalam surga, pimpin berkati, biar jam depan Tuhan jaga dan pelihara, dan Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama ya. Kakak udah tampilkan di depan. Kisah 1 ayat 6 sampai 11 menceritakan mengenai peristiwa Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia dan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sampai di sini bacaan kita mengenai peristiwa terangkat Yesus ke surga. Nah, adik-adik, kalau kita melihat peristiwa ini, tentunya ada rentetan sebelumnya kan. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya kita tahu bahwa kita punya Jumat Agung, di mana Yesus mati, disalibkan, menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga setelah itu, lalu dia bangkit, yang kita lihat sebagai peristiwa Paskah minggu lalu, gitu ya. Nah, 40 hari kemudian dia naik ke surga, ya. Dan kita peringati sebagai hari kenaikan Yesus ke surga. 10 hari setelah itu, maka kita merayakan hari Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus. Nah, jadi kalau begitu kita lihat bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah 40 hari setelah Paskah. Ingat ya, kadang-kadang sudah keluar dari Bible Quiz. Nah, kita lanjut. Untuk kita melihat bahwa ada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, maknanya buat apa sih buat kita? Kita akan belajar ada 4 makna yang akan kita coba kupas hari ini mengenai maksud dan tujuan atau makna kenaikan Yesus ke surga. Siap ya? Nah, yang pertama, Yesus sebagai pemenang. Maksudnya apa? Yuk, kita buka. Kita baca Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka di surga dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa dia duduk di sebelah kanan Allah?
Artinya, dia kembali ke posisi semulanya, duduk di sebelah kanan Allah sebagai Allah Tritunggal, sebagai Allah Anak. Nah, coba kita lihat ya. Apa sih maksudnya pemenang? Kalau seorang pergi berperang, maka hasilnya cuma dua. Dia menang atau dia kalah. Kalau dia kalah, antara dia mati, ataupun dia pulang dengan kalah. Gitu ya. Nah, kalau dia pulang dengan kalah, maka mungkin dia akan kehilangan posisinya, dia akan kehilangan jabatannya gitu. Nah, tapi kalau dia menang, maka dia akan kembali ke posisi awalnya atau bahkan mungkin dipromosikan ke posisi yang baru. Nah, kita melihat sekarang, mengapa Tuhan datang ke dunia? Apa misinya di dunia ini? Misinya tentu saja adalah untuk menyelamatkan manusia. Maka dia harus menjalani jalan salib. Dia harus mati, disalibkan, dan pada akhirnya dia menang ketika hari Paskah. Dia bangkit dari kubur dan dia keluar dari maut. Nah, lalu dia kembali ke surga, ke tempat asalnya dia berada, tempat di sebelah kanan Allah. Nah, kalau melihat seperti ini, maka kita lihat bahwa Yesus naik ke surga, tandanya dia sudah menang. Dia kembali sebagai seorang raja yang menang, raja yang mengalahkan maut, raja yang berhasil menebus dosa kita. Dan pada akhirnya dia duduk sebelah kanan Allah dan menjadi seorang pemenang. Yang kedua adalah memberitakan atau memberikan amanat agung. Nah, adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan? Yuk kita baca yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa maksudnya dari? Sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan pada murid-muridnya untuk pergi, untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dan juga disuruh mengajar. Mengajar apa? Mengajar mengenai kasih Tuhan, mengajar mengenai hidup yang benar dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di sini nggak sesimpel itu ketika kita melihat apa yang kita harus lakukan. Ya, karena mungkin kita akan bisa pergi ke seluruh dunia, kita juga disuruh pergi memberitakan firman Tuhan sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, apakah kita sekarang ini sudah melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan untuk juga melihat bagaimana kita memberitakan amanat agung ini sebagaimana yang Tuhan beritakan pada murid-murid Tuhan sebelumnya? Pertama, apakah kita sekarang sudah memberitakan firman Tuhan kepada guru kita di rumah? Apakah ada mungkin kakak atau adik kita yang belum percaya? Mungkin papa mama kita, mungkin om tante kita, mungkin kakek nenek kita, atau mungkin teman-teman di sekolah. Nah, kan banyak tuh teman sekolah yang suka masih menyontek mungkin ya, yang melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, kurang ajar sama orang tua. Nah, apakah kita juga sudah mengabarkan, menciptakan firman Tuhan kepada mereka? Ya, kadang ya, kadang enggak, atau mungkin kita nggak pernah sama sekali. Nah, sekarang dengan amanat agung ini, Tuhan juga minta kita mengajarkan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mau kan? Nah, yuk sekarang kita masuk ke makna atau tujuan yang ketiga. Tuhan naik ke surga, setelah itu dia mengutus Roh Kudus. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, supaya para murid Kristus, para rasul bisa memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan mengutus Roh Kudus yang menolong mereka untuk mereka bisa
diberikan kemampuan untuk pertama. Kan kalau ke seluruh dunia kan mereka harus bisa ngomong ya, bisa bahasa masing-masing yang ada di negara itu kan. Nah, Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka bisa berbahasa yang negara-negara asing itu, sehingga mereka bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pesan ataupun firman Tuhan pada mereka. Yang kedua, Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka bisa mengajar, untuk mereka bisa menceritakan firman Tuhan dan membawa orang untuk bertobat. Roh Kudus menolong mereka untuk mereka boleh menjadi saksi Tuhan, mengabarkan firman Tuhan. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh yang diberikan kepada murid Yesus supaya mereka bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan tadi memampukan kita semua yang saat ini juga ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai Allah yang ketiga untuk menolong kita mengerti, memahami dalam menjalani hidup ini supaya tetap taat dan setia pada Tuhan. Nah, adik-adik, buat kita semua yang percaya pada Tuhan, di dalam hati kita ada Roh Kudus yang terus menolong kita, menguatkan kita untuk bilangin, yang itu salah, jangan bikin begitu. Kamu kok nggak rajin saat teduh sih? Kok kamu malas berdoa? Ayo dong. Nah, itu Roh Kudus yang bilang pada hati kita untuk kita boleh diingatkan, juga boleh terus dipimpin untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, coba kalian lihat, apakah ada Roh Kudus di dalam hati kita yang terus ngomong sama kita? Kalau ada, yuk mari kita terus bersyukur pada Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan minta, dan pesan yang sebagai Roh Kudus pada kita, untuk kita lakukan. Untuk kita boleh juga dimampukan untuk menceritakan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, dan juga membuat hidup kita setia dan taat di dalam Tuhan, dan takut akan Tuhan. Nah, kita belajar 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah kita belajar mengenai bahwa Tuhan naik ke surga, di sana Dia menyediakan tempat buat kita. Yuk, kita buka Yohanes 14, ayat pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, adik-adik, Tuhan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan nanti pada akhirnya Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput atau mengambil ataupun membawa orang-orang percaya masuk ke dalam surga. Ya, dimana ketika Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, disitulah Dia punya tempat buat kita semua, buat kita yang percaya padanya, untuk berada di dekat Dia, berada di samping Dia. Nah, adik-adik, jadi apakah sekarang kita sudah menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, taat dan setia pada firman Tuhan, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, dan pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, Dia datang mendapat kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Dan kita punya tempat di mana Dia berada. Mau kan? Nah, adik-adik, kita belajar tadi 4 makna kenaikan Yesus ke surga. Ya, kita ulang ya. Yang pertama, Yesus sebagai pemenang. Dia sebagai raja, Dia sebagai pemenang kembali kepada tempatnya di sebelah kanan Allah. Menang menghadapi apa? Menghadapi maut dan lulus dosa kita. Kedua, memberitakan amanat agung. Ya, Dia naik ke surga supaya kita semua sebagai murid-muridnya diminta untuk mengabarkan firman Tuhan kepada sekitar kita, sekeliling kita. Ya, kalau itu rasul-rasul ke sampai seluruh dunia. Yang ketiga, mengutus Roh Kudus. Ya, Dia naik ke surga, nanti setelah itu 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus menolong murid-murid Yesus untuk bisa mengabarkan firman Tuhan, berbahasa di negara asing, dan pada akhirnya menguatkan mereka untuk menjadi para rasul mengabarkan firman Tuhan. Yang keempat, menjadikan tempat. Ya, Dia naik ke surga, nanti akan datang lagi untuk membawa kita orang yang percaya untuk masuk ke surga. Ya, dari sanalah kita akan berada ketika kita percaya pada Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang siapkah kita? Siapkah kita untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain? Tadi seperti yang kakak bilang bahwa apakah kita siap untuk mulai menceritakan kasih Tuhan kepada kakak kita, adik kita, orang tua kita mungkin yang belum mengenal Tuhan, kepada om tante kita, kepada kakek nenek kita, kepada teman-teman kita di sekolah, teman kita di rumah, tempat les, orang sekeliling kita. Mau kita menceritakan mereka bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita, yang menebus dosa kita. Kedua, maukah kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan kita hidup taat dan setia, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara apa? Takut pada orang tua, taat, tidak menyontek, lalu rendah hati, suka menolong, gitu ya. Maukah kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Ajar Tuhan supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh mengerti makna Tuhan untuk naik ke surga. Dan pada akhirnya kami boleh berikan kemampuan, kekuatan untuk menjadi anak Tuhan yang boleh menciptakan firman Tuhan pada orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga siap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak kami berkati, biarlah di dalam keadaan sekarang ini kami boleh berikan kekuatan, kesabaran untuk kami boleh menjalani hidup kami yang mungkin tidak normal, tapi Tuhan boleh beserta dengan kami. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh tetap diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan yang terbaik untuk menjalani hidup mereka dan juga untuk bekerja di hadapan Tuhan. Bapak dalam surga kami berkati supaya juga sekolah kami, maupun sekolahnya juga bukan sekolah normal di sekolahan, tapi juga sekolah online di rumah, biar kami tetap punya semangat yang baik untuk belajar dengan baik. Biar kasih Tuhan bersama dengan kami semua. Nama Tuhan Yesus yang berdoa ini. Amin.